Hai Sobat Fisika, ketemu lagi. Hari ini kita lanjut belajar tentang gaya dan hukum Newton ya teman-teman. Nanti di bagian ini kita akan banyak belajar tentang katrol tegangan tali ya. Lanjut langsung ke soalnya teman-teman. Nomor 1. Sebuah benda bermasa 2 kg berada di lantai licin dan ditarik dengan dua gaya seperti pada gambar. Oke teman-teman bisa langsung lihat ya di gambar ini ya. Hitunglah gaya normalnya, arah geraknya, dan percepatan yang bekerja pada benda tersebut. Oke, kita langsung tulis dulu ya yang diketahui. Sudah ada diketahui, berarti yang ditanyakan aja. Gaya normalnya, selanjutnya percepatannya sama dengan berapa, arah geraknya tersebut gampang nanti ya. Lanjut, kita langsung uraikan gaya F1 ini menjadi dua, yaitu F1X ke arah X pastinya ya teman-teman ya. Kita punya ini F1X dan satunya adalah F1 arah Y ya teman-teman ya. F1 arah Y di sini. F1 arah Y. Nah, F1X itu sama dengan F1 dikalikan dengan cos 60 ya teman-teman ya. Cos 60. Selanjutnya F1Y itu sama dengan F1 dikalikan dengan sin dari 60. Kita lanjut teman-teman. Cos 60, kita masukkan di sini adalah 8 Newton dan dikalikan dengan cos 60 itu adalah setengah ya teman-teman ya. Setengah, sehingga ini sama dengan 4 Newton. F1X adalah 4 Newton. Selanjutnya yang F1Y itu sama dengan F1 itu adalah 8 dikalikan sin 60 itu adalah setengah akar 3 ya teman-teman. Teman-teman harus hafal nih. Sin kostan 30, 45 sama 60 itu teman-teman harus hafal. Dan ini berarti sama dengan 4 akar 3 Newton. Kita lanjut. Langkah berikutnya kita cari gaya normal ya. Gaya normal itu letaknya di sini. Sentuhan antara objek atau benda ini dengan lantainya itu gaya normal, dan ada juga gaya berat. Gaya berat W ya itu sama dengan massa kalikan gravitasi dari objeknya, dan itu sama dengan 2 kali gravitasinya. Karena nggak disebutkan, kita asumsikan 10 ya teman-teman gravitasi, sehingga W sama dengan 20 Newton. Nah, gaya normal kita bisa hitung dengan persamaan hukum 1 Newton. Sigma F arah Y sama dengan 0. Ya, arah Y ada 3 gaya. Ini 2 sama ini 1 ya. Kita masukkan ke sigmanya di sini. N arahnya ke atas dianggap positif. Y arahnya FY 1 itu arahnya ke atas juga berarti positif. F1Y ya. Terus ke bawah itu adalah W sama dengan 0. Karena kita mencari N gaya normalnya, berarti sendirikan gaya normalnya. N sama dengan W dikurangi F1Y, dan itu sama dengan 20 W nya dikurangi F1Y yang ini teman-teman. F1Y itu adalah 4 akar 3. Oke, udah cukup begini aja, tidak apa-apa ya. Jawabannya adalah 20 minus 4 akar 3, itu gaya normalnya. Selanjutnya teman-teman, kita cari akselerasi. Nah, akselerasi itu berarti pergerakannya yang arah X teman-teman ya. Sehingga kita bisa hitung sigma F arah X sama dengan massa kalikan gravitasi. Ya, salah, bukan gravitasi tapi akselerasi ya, percepatan. Nah, sigma Fx ada 2 ya. F1x sama F2 di sini. Ya, kita langsung masukkan teman-teman ke rumusnya. Berarti yang ke kanan itu adalah F1x dikurangi yang ke kiri adalah F2. Dan masanya adalah 2 kg kalikan percepatan. Masukkan nilainya 4 dikurangi 8, F2 nya 8 itu sama dengan 2A.
Berarti ini adalah minus 4 ya, sama dengan 2A. Dan A sama dengan minus 4 dibagi 2. Minus 4 dibagi 2 itu sama dengan minus 2 ya teman-teman. Minus 2 meter per second kuadrat. Nah, dari akselerasi yang nilainya minus ini, berarti kita sudah tahu arah geraknya itu adalah ke kiri. Ya, arah gerak dari benda ini itu adalah ke kiri ya, kiri. Oke, ini jawabannya. Akselerasi, arah gerak, sama gaya normalnya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya teman-teman. Sebelum masuk ke soal pembahasan berikutnya, kita pelajari dulu tentang teorinya ya teman-teman ya. Kita punya katrol tetap di sini, ada 2 macam, saya siapkan di sini untuk penjelasannya ya teman-teman. Pertama adalah katrol keadaannya licin. Maksudnya licin, dia ini tidak berputar ya di sini. Jadi talinya ini ketika bergerak itu licin melewati roda dari katrol ini. Ya. Jadi rodanya ini, roda si katrol ini tidak berputar. Jadi dia licin. Sehingga untuk mencari penyelesaian dari soal tipe ini, itu akselerasinya teman-teman bisa hafalkan, akselerasinya itu sama dengan atau percepatannya untuk katrol licin ya teman-teman. Kita asumsikan B ini lebih besar ataupun lebih berat ya, masanya lebih besar. Jadi menghitungnya adalah B, masanya B dikurangi masanya A dibagi dengan massa A ditambah massa B. Ya. Dikali dengan gravitasi. Ini untuk katrol licin ya teman-teman. Jadi hanya massa yang berat dikurangi massa yang ringan dibagi dengan jumlah massa kalikan gravitasi. Ini untuk katrol yang licin. Nah, selanjutnya untuk perhitungan katrol yang tidak licin atau massa katrol kita perhitungkan. Jadi yang pertama ini massa katrol itu tidak dianggap, jadi diabaikan ya. Kalau di sini lebih real, jadi massa katrol diperhitungkan dan juga rodanya katrol ini bergerak berputar ya teman-teman. Nah, akselerasinya itu teman-teman bisa hafalkan ini ya. Akselerasinya untuk yang tipe katrol tidak licin itu sama dengan massa dari yang lebih berat dikurangi massa yang lebih ringan, yang A lebih ringan, dibagi dengan massa A ditambah massa B, 2 massa ini, plus massanya katrol tapi dikali dengan konstanta inersianya, yaitu setengah kali massa katrol. Ya, kali massa katrol dan dikalikan dengan gravitasi di sini. Ini ya rumusnya. Jadi ada setengah dari massa katrol. Jadi massa katrolnya ini saya simbolkan M besar. Begitu ya teman-teman untuk 2 jenis katrol. Satunya katrol yang licin, satunya katrol yang dia memang berputar dan memperhitungkan massa dari katrol ini ikut berputar. Selanjutnya teman-teman bisa lihat di sebelah kanan, ini adalah sistem yang tersusun dari 2 benda ya, 2 benda dan 1 buah katrol semacam ini, katrolnya di sini. Nah, di sini kalau disuruh mencari percepatannya ada 2 keadaan teman-teman. Ada 4 sih ya. Keadaan 1, 2, 3, 4. Bagaimana aja ini maksudnya? Yang pertama, kita cek yang pertama. Anggaplah ini yang nomor pertama ya. Di sini lantainya licin. Jadi objek A itu tidak ada gaya gesek dengan lantainya sini. Jadi dia licin. Ya. Itu keadaan 1. Nah, akselerasinya untuk keadaan 1 ini ataupun percepatan ya, itu sama dengan massanya benda B yang jatuh, kan benda B ini ya. Massanya ini jatuh ke bawah bergerak yang menyebabkan gerak. Ya. Jadi di sini adalah massanya benda B dibagi dengan jumlah massa, ya massanya A sama massanya B ya. Terus dikalikan dengan gravitasi. Begini percepatannya. Jadi di sini katrolnya juga licin. Jadi seperti halnya ini tadi, dia katrolnya hanya
dilewati oleh katrolnya, hanya dilewati oleh tali dan tidak berputar begitu. Katrolnya licin. Ya. Rumusnya ini untuk akselerasi atau percepatannya. Berikutnya keadaan 2. Keadaan 2 kita pilih yang sini aja. Ini keadaan 2. Lantainya licin dan katrolnya kasar. Maksudnya katrolnya kasar itu katrolnya itu berputar ya, berputar di sini. Seperti halnya yang ini. Ya, dan kita asumsikan massa katrol ini M besar. Kita simbolkan dengan M besar massa katrol ini ya. Nah, percepatannya untuk gerak yang lantainya licin dan katrolnya kasar atau katrolnya itu bergerak ya maksudnya, itu A sama dengan masanya si benda yang bergerak yang jatuh B. Selanjutnya dibagi dengan nih, mirip dengan yang ini tadi teman-teman. Pembaginya adalah masanya A ditambah masanya B ditambah dengan setengah dari massa katrol M besar. Terus ini dikalikan dengan gravitasi. Kalikan dengan gravitasi. Ini ya teman-teman. Ini saya taruh tengah dulu MB-nya biar enak melihatnya ya. Massa dari benda B. Ini untuk rumus dari objek yang di lantai licin dan katrolnya itu berputar ya. Dia diperhitungkan perputaran katrolnya. Masanya katrol adalah M besar. Oke. Ini rumus untuk lantai licin dan katrol kasar. Berikutnya kita sebut ini nomor 3 teman-teman. Nah, nomor 3 ini lantainya kasar. Lantainya kasar. Maksudnya ada gaya gesek di sini. Ini ada gaya gesek di sini. Ada FK, gaya gesek kinetis, sehingga akan menghambat pergerakannya. Dan di sini masih katrolnya licin ya. Katrolnya licin. Nah, rumusnya untuk akselerasi atau percepatannya itu sama dengan begini ya teman-teman. Ini teman-teman harus hafal. A sama dengan massanya benda B yang ini, benda B ini ya teman-teman, terus dikurangi dengan massanya benda A dikalikan koefisien geseknya si lantai. Ini punya koefisien gesek mu k, terus dibagi dengan jumlah massanya ya teman-teman. Massanya benda A ditambah massanya benda B. Dan udah ini langsung dikalikan dengan gravitasi. Ini untuk lantai yang kasar, ininya kasar, ada gaya geseknya, sama ininya masih dianggap licin ataupun massa dari katrol diabaikan. Berikutnya yang terakhir, yang jenis nomor 4, yang ini, itu lantainya kasar. Jadi ini ada gaya geseknya ya, lantainya kasar. Terus katrolnya juga kasar ataupun katrolnya berputar dan diperhitungkan massa dari katrolnya. Ya. Percepatannya itu kita bisa hitung dengan rumus akselerasi A sama dengan massanya benda B, dimulai dari massanya benda B selalu, terus dikurangi dari massanya A dikalikan mu geseknya kinetis ya, dibagi dengan massanya A tambah massanya B tambah lagi dengan setengah massa katrol M besar dan dikalikan dengan gravitasi. Begini teman-teman. Jadi ada 4 tipe mencari akselerasinya. Jadi ini rumus sudah jadi. Adapun cara penguraiannya ini cukup panjang, tapi untuk menyelesaikan soal menurut saya dengan cara ini aja, dihafalkan aja ini. Ya, dengan polanya kan mirip-mirip ya, perbedaannya sedikit-sedikit aja ini. Ya. Selanjutnya yang ini juga ada 2 ya, ini katrol yang licin. Yang satunya katrolnya yang berputar yang diperhitungkan massa katrolnya. Oke, kita praktekkan ini di soal berikutnya. Nomor 2. Sebuah katrol licin diberi beban dengan keadaan mula-mula kedua benda diam dengan M1 4, ini M1 dan M2 itu adalah 12 kg ini ya. Tentukan percepatan dari pergerakannya benda tersebut.
dan juga tegangan tali. Oke, tegangan tali adalah T ini ya, T. Nah, teman-teman, kita mulai dengan mencari akselerasinya, percepatannya. Kita punya percepatannya, rumusnya yang tadi ya teman-teman. Karena dia licin, berarti ini adalah, ini kita sebut M2, ini M1 ya, berarti ini tegangan 2, tegangan tali 2, ini tegangan tali 1. Oke, akselerasi 2 itu sama dengan massa yang lebih berat dikurangi massa yang lebih ringan dibagi dengan jumlah massa ya. Terus dikalikan dengan percepatan gravitasi. Ya, kita lanjutkan, nilainya adalah 12 dikurangi dengan 4 dibagi 12 plus 4. Oh, kalau sesuai rumusnya berarti ini 4 dulu. 4 per 12. Kebalik nggak apa-apa sebenarnya. Kali gravitasinya 10 ya. Dan kita hitung A sama dengan 12 kurang 4 itu 8 per 16 kalikan 10. 80 dibagi 16, ataupun ini bisa dibagi jadi 2 sehingga 10 bagi 2 adalah 5. Satuannya adalah meter per second kuadrat. Sudah terjawab yang nomor 2. Selanjutnya tegangan tali teman-teman. Nah, teman-teman bisa uraikan per satu objeknya ya. Misalnya yang pertama ini dulu, tegangan tali 1. Di sini kita punya W1 ya. Kita punya W1, kita hapus dulu ini M1-nya sama M2-nya. Ini berarti ada W1 ya. Nah, kita hitung sigma F arah Y untuk yang objek pertama ya, sama dengan massa kalikan akselerasi. Sigma Fy, karena kita tahu pergerakan akselerasinya ke sini, ya arahnya, akselerasinya, karena ini lebih berat, sehingga kita bisa tulis T1 dulu. T1, kita konsentrasinya di sini aja ya teman-teman, di objek 1 dulu ya. T1 minus W1 sama dengan massa benda 1 kalikan akselerasi. Kita masukkan nilainya. Oh salah, kita sendirikan dulu T1-nya biar gampang. Sehingga ini sama dengan M1 kali akselerasi ditambah dengan W1. M1-nya adalah 4, akselerasinya adalah 5, terus ditambah dengan W1-nya 40 ya. Ini 40 Newton ya, W1. 4 kali 10. Jadi ini adalah 40. Setelah kita hitung T1 sama dengan 40 ditambah 20. Oh ini 20 ya, tambah 40 sama dengan 60 Newton. Itu adalah T1-nya. Nah, untuk T2, untuk katrol yang licin itu akan sama nanti teman-teman ya. Tapi kita bisa praktekkan, kita hitung dulu. Ya. Kita konsentrasi di objek 2, ini kita punya W2 yang nilainya adalah 12 kali 10 ya. Sigma Fy untuk benda 2 ya, ini benda 2. Sama dengan M kali A. Isinya sigma Fy-nya yang arahnya sama dengan akselerasinya itu adalah W-nya ya. Sehingga ini W2 kurangi dengan T2 sama dengan massa kali akselerasi. Ditanyakan T2 berarti W2 sama dengan M kali A ditambah, oh salah. Enggak semacam itu. Kita sendirikan T2-nya ya. Berarti W2 dikurangi M kali A sama dengan T2. Masukkan nilainya. W2-nya itu adalah 120. Ini ya 12 dikali 10 ya. 120 dikurangi masanya adalah 12, akselerasinya adalah 5. Itu sama dengan T2. Kita hitung 120 dikurangi ini 60. Itu T2 ya. Dan sama dengan 60 Newton juga. Sama ya. Jadi T1 sama T2 untuk katrol yang licin itu sama nilainya. 60 Newton. Ini 60 Newton, T1-nya mana tadi? Ini juga 60 Newton, sama. Kita lanjut soal nomor 3 teman-teman.
Sebuah katrol dengan massa 6 kg, berarti ini M-nya sama dengan 6 kg massa katrol. Mula-mula dalam keadaan diam diberi beban seperti pada gambar. Tentukan percepatan gerak benda pada katrol dan tegangan tali. Oke, di sini kita simbolkan di sini T1. T1, ini T2. Berarti ini adalah W1, terus ini adalah W2. Nah, kita bisa lihat ini lebih berat ya, teman-teman. Jadi kita asumsikan akselerasinya ke sini geraknya. Percepatannya ke sini akselerasinya. Nah, akselerasi kita hitung dulu dari rumus yang kita udah pelajari di depan. Akselerasi itu adalah massa yang lebih berat, langsung aja yang 14 dikurangi massa yang lebih ringan 3 dibagi dengan jumlah ini 14 ditambah 3 ditambah setengah dari masanya katrol. Masanya katrol 6 tadi ya, dikali dengan 6. Terus ini dikali gravitasi. Ya, gravitasinya 10, langsung saya tulis 10. Kita uraikan, ini sama dengan 14 kurangi 3 itu adalah 11. Terus dikali 10 per, ya dikali 10-nya ini ya, kali 10 per 14 tambah 3 itu adalah 17, ditambah 3 lagi adalah 20. Jadinya begini. Ya, nolnya bisa coret. Jadi akselerasi sama dengan 11 per 2 dan itu sama dengan 5,5. Satuannya adalah meter per second kuadrat. Nah, teman-teman, selanjutnya kita tinjau objek satu dulu lah yang ini ya, untuk mencari tegangan dari talinya. Nah, sigma F arah Y untuk yang pertama, yang ini dulu ya, itu sama dengan massa kalikan akselerasi. Isinya sigma FY-nya itu adalah yang searah dengan akselerasi adalah W ya. Berarti W-nya dulu ditulis dikurangi T1 dan sama dengan M kali A. Di sini kita bisa rubah, sendirikan T1-nya, W dikurangi M kali A sama dengan T1. Ya, T1-nya pindah ke kanan. Selanjutnya kita uraikan di sini. T1 dulu kita tulis W dikurangi M kali A. W-nya itu adalah 140, W1 ya. 140 terus dikurangi dengan mass kalikan akselerasi 14 kalikan akselerasinya 5,5. Kita hitung di sini. 140 tetap dikurangi 14 dikalikan dengan 5,5 itu adalah 77. Dan ini sama dengan 63, teman-teman. Satuannya adalah Newton. Itu T1. Nah, untuk T2 kita hitung lagi. Sekarang konsentrasinya di sini. Konsentrasinya di sini ya, yang saya lingkarin ini. Itu sigma F arah Y itu sama dengan mass kalikan akselerasi. Isinya sigma FY-nya ini, isinya yang searah dengan akselerasi itu T2 dulu. T2 terus dikurangi dengan W2 sama dengan massa kali akselerasi. Masukkan nilainya. Oh, sendirikan dulu T2, teman-teman ya. T2 sama dengan W2 ditambah M kali A. Dan sama dengan W2-nya adalah ini ya, 30 ya, 3 kali 10, 30 Newton. Ditambah dengan masanya 3, akselerasinya adalah 5,5 ya, 5,5. Dan ini sama dengan 30 ditambah dengan 16,5. Dan itu sama dengan 46,5 Newton. Ini tegangan 2. Tegangan tali yang kedua. Nah, teman-teman bisa lihat untuk katrol yang tetap, untuk katrol dengan keadaan licin itu T1 sama T2-nya sama. Yang ini, 60 sama 60. Tapi untuk katrol yang berputar ataupun kasar di sini memperhitungkan masanya katrol, itu tegangan tali 2 dan tegangan tali 1 yang ini itu berbeda. Memang semacam itu ya, teman-teman. Teman-teman harus paham ini.
Kalau katrolnya licin sama, tegangan tali 1, tegangan tali 2 sama. Tapi kalau untuk katrolnya kasar atau katrolnya berputar, di sini dia berbeda tegangan tali 1 dan tegangan tali 2-nya. Oke, nomor 2 dan 3 sudah selesai. Kita lanjut soal berikutnya. Benda A dengan massa 4 kg berada di lantai licin. Oke, ini lantainya licin ya teman-teman. Benda bermassa 6 kg digantung pada sebuah tali yang ini. Selanjutnya, dengan katrol licin pada benda A. Jadi katrolnya ini licin, dia tidak diperhitungkan massanya. Tentukan percepatan gerak kedua benda dan tegangan tali. Jadi percepatannya berapa dan tegangan tali. Nah, untuk catatan teman-teman, karena ini katrolnya licin, nanti tegangan talinya akan sama teman-teman. Ya. Tegangan talinya sama untuk katrol yang licin. Kita langsung ke perhitungannya. Pertama, cari akselerasinya, percepatannya. Percepatannya seperti halnya yang sudah kita pelajari di depan tadi, itu sama dengan massa yang bergerak, yang menyebabkan bergerak ini. Massa, katakanlah ini massa B ya. Ini massa A. Ya, MB per jumlah massa A ditambah massa B, terus dikalikan dengan gravitasi. Hanya begini teman-teman untuk mencari akselerasinya. Kita masukkan nilai-nilainya. 6 terus dibagi dengan 4 tambah 6 kali gravitasinya 10. Berarti 60 per 10 dan itu sama dengan 6 meter per second kuadrat ya. Ini untuk akselerasinya. Oke, selanjutnya kita cari tegangan tali. Kita tinjau benda B dulu, benda B. Ini berarti tegangan tali B. Di sini kita punya WB. WB berarti 60 Newton ya, teman-teman. 60 Newton. Jadi ini 6 dikali 10 aja. Kalikan gravitasi itu jadi beratnya si B. Nah, kita tinjau ini ya. Kita tinjau ini sigma F arah Y untuk benda B itu sama dengan massa kalikan akselerasi. Ingat akselerasinya bergeraknya ke sini ya. Akselerasinya ke sini. Sehingga kita tulis dulu WB di sini baru dikurangi dengan TB. TB sama dengan massa kalikan akselerasi. Kita sendirikan TB-nya. Jadi WB dikurangi massa kalikan akselerasi sama dengan TB. Masukkan nilainya, WB-nya 60 dikurangi massanya adalah berapa massanya? 6. Akselerasinya juga 6 ini ya. 6 juga akselerasinya. Berarti 6 kali 6 sama dengan TB, tegangan tali B. Dan berarti 60 dikurangi 36 sama dengan TB. Setelah dikurangi, tegangan tali B itu sama dengan 24 satuannya Newton. Oke, nomor 4 tegangan tali sudah, akselerasi sudah. Dan teman-teman seperti tadi sudah disampaikan, TB itu sama dengan TA ya. Tegangan tali A ini TA itu sama dengan TB. TA sama dengan TB. Dan sama dengan ini juga berarti ya, sama dengan 24 Newton. Oke. Kita lanjut soal nomor 5. Dua buah benda berada di lantai licin dan tergantung di katrol dan diberi gaya 40 Newton. Sepertinya bukan 40 ya, ini 90 Newton ya teman-teman. Ini 90 Newton ya. Kita ganti dulu 90 Newton. Hitunglah percepatan sistem, percepatan dan tegangan tali. Nah, buat catatan juga ya. Di sini dia masih menganggap si katrolnya ini licin, sehingga tegangan talinya itu akan sama. T1 sama T2 ini sama ya. T1 sama dengan T2 ya. Jadi dihitung 2 kali juga boleh, tapi hasilnya akan sama aja. Kita langsung mencari akselerasi percepatannya ya. Kita kasih pembatas dulu. Akselerasi seperti halnya tadi kita udah belajar di depan, itu isinya sama dengan massanya si B. Massanya si B ini 5
masanya yang 5 kg ya, bukan B. 5 kg dibagi jumlah massa. Jumlah massanya itu adalah 5 ditambah 3. 5 ditambah 3. Terus berikutnya ini dikali dengan gravitasi. Gravitasinya langsung aja 10 ya teman-teman ya, dikali dengan 10. Nah, ada gaya 90 Newton di sini. Dia mengurangi, berarti ini minus 90 di sini teman-teman. Ini saya tengahkan aja 5 tambah 3 biar enak. Gini. Jadi minus 90-nya di sini teman-teman. Karena dia menarik ke sini, ke arah kiri. Makanya dia minus. Nah, lanjut kita hitung, berarti ini 50 minus 90 per 8. Setelah dikurangi ini adalah minus 40 per 8. Jadi akselerasinya sama dengan minus 40 per 8 ini. Itu sama dengan minus 5 meter per second square. Oke, itu akselerasinya ya teman-teman untuk nomor 5. Dan lihat, ini adalah minus. Berarti memang gerakannya ke sini. Gerakannya ke arah sini. Menangan yang ini ya, lebih besar yang 90 Newton tersebut. Nah, selanjutnya kita cari tegangan tali 1. Oke, tegangan tali 1. Ini dulu ya. Dan itu sama sih sebenarnya, tali 2 atau tali 1. Nah, kita cek W-nya di sini adalah 50 Newton. Beratnya si beban ini 50 Newton. Sehingga kita bisa hitung sigma F arah Y sama dengan massa kalikan akselerasi. Ini adalah W dulu 50 Newton dikurangi T1 sama dengan M-nya adalah 5 kalikan akselerasi. Nah, akselerasinya udah dapat ya. Langsung aja ini minus 5. Oh, nggak pakai pakai minus. Tapi teman-teman, karena ini arah gerakannya kita udah tahu, berarti ini kita balik aja. Ya, kita balik aja. Arah geraknya kan ke arah atas ya, ke sini nih, ini ke sini arah geraknya. Sehingga di sini nulisnya T1 dulu aja. T1 dikurangi 50 sama dengan 5 kalikan akselerasinya adalah 5. Nah, di sini minusnya udah diabaikan aja. Karena udah sesuai arah kita mengerjakannya. Dan T1 sama dengan 5 kali 5 itu adalah 25 ditambah dengan 50. Minus 50 pindah jadi plus 50. Dan ini sama dengan 75 Newton. Oke, dapat ya T1. Nah, kita cek T2 yang kita udah prediksikan besarnya sama ya. Sigma Fx yang di sini ya. Isinya ini T2 ke sini ya. Isinya itu sama dengan massa kalikan akselerasi. Berarti sesuai arah geraknya adalah 90 dulu dikurangi dengan T2 terus sama dengan massanya adalah 3 kg, akselerasinya itu adalah 5 ya. Ya, 5. Udah di minusnya udah nggak perlu dipakai karena kita udah mengasumsikan arah kiri geraknya ya. Sehingga 90 dikurangi 3 kali 5 itu adalah 15 ya. 15-nya dipindah jadi sini 15 dan T2-nya jadi sebelah sini. Dan 90 kurangi 15 itu adalah 75 Newton. Itu adalah T2. Dan sama ya teman-teman. Sama dengan yang ini. Ya, memang kita udah prediksikan sama. Kita lanjut soal nomor 6. Dua buah benda berada di lantai kasar. Ya, satu benda di lantai kasar maksudnya, yang satunya tergantung gitu maksudnya ya. Dan koefisien gesek kinetisnya adalah 0,3. Oke, 0,3 ya koefisiennya. Mu kinetisnya sama dengan 0,3. Dan tergantung di kontrol yang licin ini. Satu ya, tergantung. Selanjutnya, benda awalnya kondisi dari keadaan diam dan selanjutnya bergerak. Hitunglah percepatan benda dan tegangan tali. Percepatan benda ya, kita bisa hitung dari formula yang tadi kita udah belajar. Itu akselerasi sama dengan beban yang berat yang 6 Newton, yang 6 kg
terus dikurangi dengan beban yang ringan 4 kg dikali dengan koefisien gesek atau kita rumus dulu deh teman-teman, rumus dulu ya biar teman-teman sambil menghafal rumusnya. Akselerasi sama dengan ini disebut M1, ini disebut M2 ya. M1 yang lebih berat dikurangi M2 dikalikan koefisien gesek kinetis, terus dibagi jumlah massa M1 tambah M2. Katrol masih licin ya teman-teman, sehingga nggak ada pengaruhnya, terus dikalikan dengan gravitasi. Dan ini sama dengan M1 nya adalah 6 dikurangi 4 kalikan 0,3 terus dibagi dengan 6 ditambah 4 dikalikan gravitasinya 10, dan ini sama dengan 6 dikurangi 1,2 ya dibagi 10 kalikan 10 sama 10 udah hilang, dan akselerasi sama dengan berarti ini 4,8, satuannya adalah meter per second kuadrat. Berikutnya tegangan tali teman-teman. Kita hitung tegangan tali 1 dulu. Ini W-nya adalah 60 Newton. Ya, tegangan tali 1, yang ini tegangan tali 1, konsentrasi ke sini ya teman-teman. Itu berarti sigma F arah Y itu sama dengan mass kalikan akselerasi, dan kita tahu dari akselerasinya ini positif, berarti arah geraknya itu adalah ke sini ya. Ini akselerasinya ke sini. Nah, berarti sigma Fy sama dengan M kali A untuk yang sistem 1, benda 1 maksudnya. Di situ isinya adalah 60 dulu, W dulu ini, dikurangi T1, sama dengan masanya 6, akselerasinya berapa tadi? 4,8. Jadi 60 dikurangi 6 kali 4,8 berapa teman-teman? 6 dikali 4,8 itu adalah 28,8 ya teman-teman. Sudah saya hitung, itu adalah 28,8 dan sama dengan T1. Setelah dikurangi ini dapatnya adalah 31,2 Newton. Ini adalah T1, tegangan tali 1. Dan tegangan tali 2 itu pasti sama teman-teman. T1 sama dengan T2 sama dengan 31,2 Newton. Karena katrolnya masih licin ya. Kalau katrolnya kasar nanti ini berbeda nilainya, T1 sama T2. Oke, terselesaikan ya, T1 sama T1 ataupun T2 sama nilainya. Berikutnya lagi, kayaknya udah ya. Jadi sudah terjawab percepatan sama tegangan tali untuk nomor 6. Kita lanjut nomor 7. Sebuah benda berada di lantai licin dan benda yang lain tergantung di katrol dengan massa 8 kg. Maksudnya masanya katrol ini adalah 8 kg ya teman-teman. Kilogram. Benda awalnya dalam keadaan diam dan selanjutnya bergerak. Hitunglah percepatan dari geraknya dan tegangan tali T1 sama T2. Oke, dari rumus yang kita udah pelajari di depan, akselerasi atau percepatan dari sistem ini itu pertama adalah benda yang menyebabkan gerak. Ini kita tulis M1, ini kita tulis M2 ya. Berarti ini M1 dikurangi, enggak dikurangi ya, tetap M1 aja. Terus berikutnya dibagi dengan massa benda 1 tambah massa benda 2 ditambah setengah kali massanya si katrol M besar gini. Nah, ini rumusnya. Terus dikalikan gravitasi. Nah, dari sini kita bisa masukkan langsung nilainya teman-teman ya. Masukkan nilainya, akselerasi itu sama dengan M1-nya itu 11 tambah 5. M2-nya kan 5 ya teman-teman. Terus ditambah setengah kali 8. Ya, massa katrol. Dan yang di atas itu yang menyebabkan bergerak itu adalah massa benda 1 11 ini ya, 11 terus dikalikan dengan gravitasinya 10. Nah, setelah kita hitung ini dapatnya adalah 110 per 11 tambah 5 itu 16.
16, ini 16 ya, 16 ditambah 4, ini 4, berarti 20 teman-teman. Sehingga ini sama dengan 11 bagi 2 itu adalah 5,5, satuannya adalah meter per second kuadrat. Oke ya, sudah dapat akselerasinya nomor 7. Berikutnya tegangan tali teman-teman. Kita konsen dulu ke yang ini dulu, T1 dulu sama M1. Ini adalah 110 Newton ya. 11 dikali 10. Nah, mencari T1 berarti sigma F arah Y sama dengan M kali A. Arah geraknya itu ke sini ya teman-teman ya. Arah geraknya itu adalah ke sini akselerasinya dan dilanjutkan ke sini akselerasinya. Sehingga kita bisa tulis di sini 110 dulu karena sesuai arahnya dari akselerasinya, baru dikurangi dengan T1 sama dengan masanya itu adalah 11 dikali akselerasinya adalah 5,5. Sendirikan T1 teman-teman. 5,5 dikali dengan 11 itu adalah 60,5 ya teman-teman, 60,5 sama dengan T1. Nah, ini 60,5 awalnya di sini terus pindah ke kiri jadi semacam ini ya teman-teman. Dan setelah dikurangi 110 dikurangi 6,5 T1 60,5 ya, T1 itu sama dengan 49,5 satuannya Newton. Ya, itu T1. Nah, T2-nya kita cari T2-nya berarti konsentrasinya di sini. Ya, T2-nya di sini kan lantainya masih licin ya. Lantai licin teman-teman ya. Sehingga T2-nya kita kasih warna biru dulu. T2-nya yang ada di sini. Sigma F arah X itu sama dengan massa kalikan akselerasi. Fx-nya itu isinya adalah yang ke kanan dulu adalah T2. Ini T2 ya. T2 sama dengan, udah itu aja, nggak ada yang lain. T2 sama dengan masanya adalah 5 kg. Di sini ya, massa yang ini 5 kg kali akselerasinya itu adalah 5,5. Setelah dihitung ya, itu dapatnya adalah 27,5, satuannya adalah Newton. Dan teman-teman bisa lihat kalau T1 sama T2 nilainya berbeda ya. Ini untuk katrol yang memperhitungkan masanya. Nomor 8. Dua buah benda berada dalam sistem seperti pada gambar. Oke. Katrol mempunyai massa 2 kg. Ini masanya si katrol itu sama dengan 2 kg ya. Dan lantai mempunyai koefisien gesek, ini punya gaya gesekan F kinetis, itu nilainya nanti biarkan aja. Koefisien geseknya mu-nya, mu kinetisnya itu sama dengan 0,5 ya. 0,5. Benda awalnya dalam keadaan diam dan selanjutnya bergerak. Hitunglah percepatan benda bergerak dan tegangan tali. Oke, kita hitung akselerasinya dulu teman-teman ya, sesuai rumus yang kita udah pelajari di depan. Ini sama dengan M1 terus dikurangi dengan M2 dikalikan dengan koefisien gesek kinetis per M1 tambah M2 tambah setengah dari masanya katrol. Ya, setengah dari masanya katrol. Dan ini dikalikan gravitasi. Kita masukkan nilainya. M1-nya adalah 18 dikurangi dengan M2-nya 6 kalikan mu geseknya adalah 0,5 terus per M1 18 tambah 6 tambah setengah kali 2 ya, ini M-nya, massa si katrolnya, dan kalikan dengan gravitasi. Dan ini berarti 18 dikurangi 3, 0,5 kali 6 itu adalah 3 ya, dibagi dengan 18 tambah 6 24 ditambah 1 berarti ini 25 ya. Ya udah kita tulis dulu aja. 24 ditambah 1 sekalikan gravitasinya 10 dan ini sama dengan di bawahnya aja teman-teman.
dan akselerasi itu sama dengan 15/25 kali 10. Disederhanakan dibagi 5 itu dapat 3. Terus ini dapat 5. Sehingga ini 3 kali 10 adalah 30/5 sama dengan 6. Satuannya meter per second kuadrat. Itu akselerasinya. Selanjutnya tegangan tali 1 ini kita bisa cari dari sini ya konsentrasinya. Ini 180 Newton W-nya. Sigma F arah Y sama dengan M kalikan akselerasi. Nah, akselerasinya kita udah perhitungkan ke sini ya akselerasinya. Sehingga di sini nyarinya 180 dulu dikurangin dengan T1 ya, sama dengan masanya adalah 18 kalikan akselerasi. Ya, kalikan akselerasinya itu adalah 6 kali 6. Dan 180 dikurangi 18 dikali 6 itu berapa teman-teman? Itu adalah 108 ya. Ini 108 sama dengan T1. Setelah dikurangi ini dapatnya adalah 72 Newton. Itu adalah T1. Nah, dapat ya. T1-nya adalah 72 Newton. Selanjutnya T2 teman-teman. T2 kita perhatikan yang di sini berarti. Kita perhatikan di situ. T2 kita warna yang lain biar nggak tercampur. Sigma F arah X dari T2 ini itu sama dengan massa kalikan akselerasi isinya yang searah akselerasi itu adalah T2. Terus dikurangi dengan F kinetis, terus sama dengan massa kalikan akselerasi ya. Dan di sini kita sendirikan T2 teman-teman. T2 sama dengan M kali A ditambah F kinetis, dan M-nya itu adalah 6 dikali akselerasinya itu adalah 5,5. Terus ditambah F gesek kinetisnya itu adalah 60 dikalikan dengan 0,5. 60 ini gaya normal dan 0,5 itu koefisien geseknya ya. Nah, karena kita belum cari tadi, dan setelah kita hitung ini dapatnya 6 kali 5,5 sama dengan ini 6 dikalikan dengan 6 ya. Ini akselerasinya dan masanya juga 6 kali 6. Terus ditambah dengan F dari kinetisnya. Jadi gaya gesek kinetisnya itu adalah gaya normal. Gaya normalnya adalah 60 dikali mu kinetisnya 0,5 ya. Setelah kita hitung T2 itu sama dengan 36 terus ditambah dengan 30, dan setelah kita jumlahkan dapatnya adalah 66, satuannya adalah Newton. Oke, ini T2. Cukup panjang penyelesaiannya ya teman-teman. Kita kasih baris batas dulu ini. Semoga teman-teman paham. Dan ini adalah materi tentang gaya, terkhusus di sini tentang katrol dan bidang datar ya. Semoga teman-teman paham dan sampai jumpa lagi di part berikutnya. Thank you teman-teman.